Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kali ini kita akan belajar dari Markus 14 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Markus 14 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Kami ingin membuka hati kami Tuhan untuk kerja kuasa Rohul Kudus-Mu, menegur tapi juga meneguhkan kami melalui firman-Mu. Kami diubahkan menjadi seperti Kristus. Demikian juga menyerahkan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kiranya dampingi hamba-Mu ya Rohul Kudus untuk berbicara atas nama Tuhan, menyatakan isi hati-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus 14 ayat 3 sampai 9, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini desa Sumur Geneng, Tuban mendadak viral, saudara. Mengapa, saudara? Warga desa itu memborong, saudara, tidak kurang dari 176 unit mobil. Saudara, nggak tanggung-tanggung. Setiap keluarga rata-rata saudara membeli 2-3 mobil. Dan saudara, mereka membeli bukan mobil jenis sederhana. Kategori mewah di atas 500 juta rupiah. Saudara, apa yang terjadi dengan warga itu? Mereka baru saja saudara ketiban rejeki nomplok. Lahan mereka saudara dibeli oleh perusahaan minyak terkemuka yang rencananya saudara akan dibuat kilang minyak. Uang yang didapat warga dari hasil penjualan lahan mereka saudara rata-rata 8-36 miliar. Saudara bayangkan, walaupun mungkin mereka sudah membeli beberapa mobil tetapi sisa uang mereka masih bejibun. Sampai-sampai saudara desa Sumur Geneng itu dijuluki kampung miliarder. Saudara, saya nggak bisa membayangkan desa yang dulunya disibukkan dengan urusan pertanian tiba-tiba berubah. Mungkin saudara, jalan-jalan desa yang dulunya lengang sekarang dipenuhi warga yang latihan nyetir. Karena sebagian memang belum bisa menyetir mobil. Saudara, saya membayangkan mungkin saudara warung-warung kopi yang dulunya diisi oleh bapak-bapak yang ngobrolin soal harga gabah, padi, cabe. Sekarang saudara bapak-bapak itu ngobrol di warung kopi soal onderdil mobil, merek-merek mobil terbandel. Mungkin saudara ibu-ibu yang biasanya rapat kegiatan PKK, sekarang mereka sibuk browsing tempat-tempat destinasi wisata. Tapi saudara, yang gak kalah menarik dari fenomena desa Sumur Geneng Tuban adalah reaksi netizen terhadap
fenomena mereka yang jor-joran beli mobil. Saudara, ada yang mendukung, ada yang mengucapkan selamat. Tapi saudara, gak sedikit juga yang mencibir. Ada yang berkata, saudara ngapain beli mobil, itu pemborosan. Mentang-mentang punya uang, konsumtif. Ada juga yang mengatakan, saudara, tanah kok dijual. Nanti setelah beberapa tahun, besok-besok malah gak punya tanah, nyewa air. Percuma. Seolah saudara terlibat di dalam dua kubu. Saya pun ikut protes. Saya gak bisa langsung protes ke warga Tuban. Siapa lagi yang jadi sasarannya saudara? Pak Sahat, suami saya. Seolah-olah dia yang membeli, saya katakan, kenapa dibelikan mobil? Mau ya dibelikan pick up atau dibelikan bus, kan bisa menghasilkan uang. Lalu Pak Sahat bilang, mereka sudah punya mobil pick up sebelumnya. Saya gak mau kalah saudara. Ya dibelikan tanah kek, apa mereka gak tahu bahwa operasional mobil itu mahal. Beli spare partnya, bensinnya, belum pajaknya. Apalagi kalau cuma diparkir di garasi, aduh percuma. Saudara, tiba-tiba sang ibu pendeta saudara, dia seperti penasehat keuangan. Sampai saudara saya kemudian membaca satu komentar netizen yang cukup menemplak saya. Orang menjadi lebih dermawan ketika menghitung harta orang lain. Oh saudara, saya pun malu dan terdiam. Benar saudara. Sebenarnya saya juga bukan seorang pengelola keuangan yang baik. Saudara, berkali-kali ini sebenarnya saya gagal di dalam pengelolaan keuangan. Saudara, saya memang jarang belanja. Tapi sekalinya belanja sering sekali saudara saya kalap, semua pingin dibeli. Habis itu gak dipakai, ujung-ujungnya nyesal. Pernah suatu kali saudara saya tergiur membeli peralatan rumah tangga favorit ibu-ibu. Yang kalau hilang, kelar hidup lo. Seperti biasa saudara saya kalap. Ada uang sedikit beli yang itu. Nggak cukup beli yang ini. Koleksi lagi nambah beli yang itu. Beli yang itu saudara. Apakah dipakai? Tidak saudara. Tetap yang saya pakai di dapur adalah harga plastik 15 ribuan. Lalu untuk apa dibeli? Mungkin saudara, kalau orang-orang sumur Geneng Tuban melihat saya, mereka juga akan berkata, Bu, untuk apa pemborosan itu? Lebih baik uangnya dipakai untuk menolong orang-orang susah. Benarlah ucapan netizen itu saudara. Orang menjadi lebih dermawan ketika menghitung harta orang lain. Saudara, itulah yang terjadi pada peristiwa malam itu seperti yang sudah kita bacakan dalam teks tadi. Saat itu saudara, Sabtu malam Yesus ada di Betania, jaraknya 3 kilometer dari Yerusalem. Saudara, apa yang Yesus lakukan di Betania? Dia menghadiri undangan makan malam. Pesta makan malam itu diadakan saudara untuk menyatakan rasa terima kasih kepada Yesus. Karena sudah membangkitkan Lazarus dari kematian. Memang saudara, beberapa hari yang lalu Lazarus mati dan sudah dikubur selama 4 hari. Namun Yesus menghidupkannya. Malam ini mereka merayakannya. Jadi saudara, malam itu sebenarnya adalah malam bahagia terakhir bagi Yesus. Karena besok Yesus akan memasuki Yerusalem dan 6 hari kemudian Yesus akan mati di atas kayu salib. Saudara, pada peristiwa malam itu sebenarnya Maria saudara ingin memberikan sesuatu yang terbaik kepada Yesus sebagai wujud rasa terima kasihnya. Saudara, dia sebelumnya mungkin sudah memikir-mikirkan apa yang paling pantas yang dia ingin berikan kepada Tuhan Yesus. Mungkin saudara, dia masuk ke kamarnya dan membuka lemarinya dan melihat isinya. Mungkin dia melihat saudara buku tabungannya dan mencek saldonya, aduh tidak seberapa.
Atau saudara mungkin Maria membuka kotak perhiasannya, cuman ada satu cincin hanya beberapa gram, kenang-kenangan dari kantor kemarin kalau dikasih kepada Tuhan Yesus juga mungkin gak cukup di jari. Maria mulai mencari apa ya yang bisa diberikannya kepada Yesus, sampai kemudian matanya saudara melihat miliknya yang sangat berharga yang sudah dia simpan lama. Minyak narwastu. Saudara, minyak narwastu itulah yang ingin diberikan oleh Maria kepada Yesus. Minyak narwastu itu saudara diolah dari tanaman narwastu yang hanya bisa hidup di pegunungan Himalaya di India. Jadi minyak narwastu ini saudara bukan saja mahal tetapi juga langka. Minyak itu harus disimpan di tempat yang tertutup saudara supaya keharumannya terjaga sampai suatu saat akan digunakan. Saudara, malam itu diam-diam Maria masuk ke perjamuan itu. Dan kemudian prak, dia memecahkan buli-buli itu saudara. Lalu kemudian menuangkan seluruh isi buli-buli itu ke kepala Yesus. Minyak kental mengalir pelan mulai dari kepala, janggut hingga kaki Yesus. Saudara, perlahan aroma harum, mewah, bersahaja memenuhi seluruh ruangan itu. Semuanya terdiam dan merasakan suasana hikmat dan syahdu. Namun tiba-tiba saudara, suasana syahdu itu rusak. Ketika saudara ada suara amarah seseorang yang berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Minyak itu bisa dijual 300 dinar lebih dan uangnya bisa diberikan kepada orang-orang miskin." Itulah suara Yudas Iskariot. Saudara, kritik Yudas sebenarnya bukanlah keluhan seorang dermawan yang tulus, tapi keluhan seorang bajingan yang frustasi. Yohanes 12 ayat 6 mencatat saudara, bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara, Yudas terjebak kepada kesalehan yang palsu. Saudara, bukankah kita pun, engkau dan saya sering sekali terjebak juga kepada ibadah yang semu, pragmatisme. Apa yang terpenting dalam ibadah justru kita abaikan. Sering sekali saudara kita memandang perbuatan amal lebih penting daripada mengenal Yesus. Mengapa saudara? Karena perbuatan amal sebenarnya diam-diam dapat memberi keuntungan kepada kita. Minimal saudara mendapat nama. Sementara mengenal Yesus justru diminta memikul salib. Saudara, jangan salah mengerti. Tidak berarti beramal itu buruk. Namun saudara, ketika amal dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, itu adalah kesalehan yang palsu. Bagi Yudas saudara, mengikuti Yesus haruslah memberikan keuntungan, cuan saudara. Yesus baginya hanyalah mesin uang. Tapi yang lebih menyedihkan saudara, bagi Yudas, nilai Yesus lebih rendah dari sebotol minyak narwastu murni. Namun saudara, Maria ketika mengingat semua kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidupnya, hatinya meluap dengan syukur, meluap dengan sukacita yang mewujud di dalam kasih sayang yang mewah. Dan Tuhan Yesus berkenan atas pemberiannya dan berkata, "Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik bagiku." Saudara, banyak kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepadamu dan kepadaku. Bagaimana tanggapan yang tepat untuk kebaikannya itu, saudara? Tanggapan yang tepat untuk mengingat semua kebaikannya itu adalah dengan memberikan yang terbaik kepadanya. Saudara, pemberian yang terbaik itu seperti apa? Pemberian yang terbaik adalah pemberian yang memiliki nilai pengorbanan.
Saudara, ketika seorang ingin memberi kepada orang lain, setidaknya ada 3 bentuk pemberian. Yang pertama, saudara, memberikan untuk tujuan keuntungan. Ini saudara seperti kita beliin kado saat teman kita ulang tahun, agar saudara dia akan memberikan balasan yang sama kepada kita. Yang kedua, saudara, memberi tujuannya adalah sebenarnya untuk membuang. Ini saudara seperti kita memberikan recehan kepada pengemis atau pengamen yang lewat di rumah kita. Saudara, namun yang ketiga, pemberian tanpa pamrih. Pemberian jenis ini saudara menyebabkan orang yang memberi akan mengalami kerugian dan kehilangan yang besar. Saudara, Maria memberi pemberian tanpa pamrih. Pemberiannya itu menyebabkan dia kerugian dan kehilangan yang besar. Kerugian apa, saudara? Saudara, minyak narwastu sangat mahal harganya. Dikatakan saudara harganya kira-kira 300 dinar lebih. Itu setara dengan gaji setahun pekerja. Saudara, kalau saya rata-ratakan dengan UMR di Indonesia, itu berarti gaji setahun kira-kira 45 sampai 50 juta rupiah. Itu uang yang sangat besar apalagi untuk kategori Maria, saudara. Bukan itu saja. Sebenarnya minyak narwastu itu adalah milik satu-satunya yang paling berharga yang sudah lama disimpan oleh Maria, saudara, untuk mahar pernikahannya. Karena mahalnya minyak wangi itu, maka saudara minyak narwastu itu disimpan di tempat yang khusus. Di botol yang panjang dengan leher yang sempit. Dan tutupnya saudara diberikan lubang kecil saudara. Sehingga untuk memakainya cukup beberapa tetes saja. Maka keharumannya itu akan awet dan bertahan lama. Tapi Maria saudara bukan cuma meneteskan sedikit dari tutupnya. Tetapi dia memecahkan leher botol itu, menuangkan seluruh isinya kepada Yesus. Saudara, pemberiannya itu kepada Yesus menyebabkan Maria kerugian keuangan. Saudara, bukan saja itu. Ketika minyak itu mengalir sampai di kaki Yesus, daripada Maria mengelapnya dengan kain, saudara, Maria menyeka kaki Tuhan Yesus, saudara, dengan rambutnya. Pada masa itu saudara, tidak sopan bagi seorang wanita Yahudi terhormat menunjukkan rambutnya di muka umum. Bisa dianggap wanita seperti itu adalah wanita yang tidak baik, saudara. Tapi Maria, saudara, dikritik, dianggap boros, sok rohani. Dia tidak memusingkan apa yang dipikirkan orang lain. Baginya menghargai Yesus lebih penting daripada harga dirinya. Pemberiannya itu saudara menyebabkan Maria kehilangan reputasi. Saudara, pemberian Maria bernilai pengorbanan. Maria tidak memberikan untuk tujuan keuntungan. Dan Maria tidak memberikan padahal sebenarnya hanya untuk membuang. Saudara, beberapa kali gereja kami mendapatkan bantuan. Sebagai sebuah gereja yang terbatas dan kecil, saudara, tentu kami senang menerima bantuan. Apalagi kalau itu adalah barang-barang elektronik. Saudara, suatu kali ada gereja lain yang ingin menyumbangkan barang elektronik. Wah, kami senang, saudara. Kami pikir itu pasti mungkin sound system atau paling tidak mic. Lalu saudara, ketika orang itu datang, ternyata saudara dia mengantarkan OHP. Alat proyeksi ke layar model zaman dulu, saudara. Pada masa itu orang sudah beralih penggunaannya dari OHP ke LCD. Saudara, ketika mengantarkan, tak lupa si pengantar itu berkata, OHP ini sudah nggak dipakai lagi, Pak. Gereja kami sudah membeli LCD yang baru. Daripada dibuang, mungkin gereja Bapak bisa memakainya. Di lain waktu, saudara, ada orang yang ingin menyumbangkan pendingin ruangan untuk kami. Memang sebelum memberi dia sudah mengatakan bahwa pendingin ruangan bekas yang akan diberikan. Dia katakan, saudara, daripada dijual murah yang mending dikasihkan gereja.
Saudara, tentu kami berpikir walaupun bekas pasti ini masih bisa digunakan. Saudara, ketika datang ada 4 unit pendingin ruangan saudara. Dari 4 itu saudara 3 yang nampaknya masih bagus, 1 sudah betul-betul hancur. Kami berusaha memasang yang 3 itu saudara. Tapi ketika sudah dipasang saudara, dari 3 itu hanya 1 yang masih bisa dioperasikan. Saudara, daripada dibuang, mending kasihkan gereja. Daripada dijual murah, mending dikasihkan ke gereja. Saudara, itu bukanlah memberi, itu membuang saudara. Itu bukanlah pemberian yang bernilai pengorbanan. Oh saudara, bayangkan untuk semua kebaikan yang Yesus sudah perbuat dalam sepanjang kehidupanmu dan kehidupanku. Pantaskah kita memberikan kepada Dia sesuatu yang layak untuk dibuang? Sementara saudara, kita sedemikian royal untuk membayar seluruh kesenangan-kesenangan kita. Tapi kita memberikan sisa yang buruk kepada Yesus. Saudara, kalau saudara pernah menjadi bendahara gereja, mungkin saudara sering atau pernah melihat saudara nilai uang yang terkecil yang dimasukkan. Bukan cuman itu saudara, sudah terkecil tapi lecek. Bukan karena kita tidak mampu, tapi saudara karena kita setengah hati memberi. Saudara, tanpa sadar melalui pemberian kita berkata sama dengan Yudas saudara. Memberi kepada Tuhan Yesus itu adalah pemborosan. Kita sama dengan Yudas menilai Yesus lebih rendah daripada uang kita. Saudara, seandainya Yesus berdiri di depan kotak persembahan dan memperhatikan engkau dan saya memberi persembahan, kira-kira apa ya yang akan Dia katakan kepadamu dan kepada aku? Entahlah saudara, tapi kepada Maria Yesus berkata, engkau melakukan perbuatan yang baik padaku. Mengapa saudara? Karena pemberian Maria didasarkan cintanya kepada Yesus. Saudara, ada pepatah yang mengatakan kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Saudara, Yudas dan Maria sama-sama sudah mengikuti Yesus, sama-sama sudah menyaksikan kuasanya, sama-sama saudara sudah belajar dan mendengar ajarannya. Bahkan Yudas diberikan kuasa untuk melakukan mukjizatnya. Tapi mengapa tanggapan keduanya berbeda saudara? Yudas lebih mencintai uang, Maria mencintai Yesus. Cintanya saudara bertumbuh karena Tuhan Yesus telah membangkitkan saudaranya Lazarus dari kematian. Tapi bukan saja karena itu, cintanya lahir dari mengenal Yesus secara pribadi. Saudara, setiap kali kita bertemu dengan Maria di dalam Injil, Injil selalu mengatakan Dia selalu ada di kaki Yesus. Saudara, saat mendengarkan perkataan Yesus dan Marta sibuk, lalu di lain waktu saudara saat dia mencurahkan kesedihan kepada Yesus karena saudaranya Lazarus mati. Dan sekarang saat mengungkapkan cinta dan pengabdian kepada Yesus. Hasilnya saudara, Maria lebih banyak tahu tentang Yesus dibandingkan murid-murid dan rasul-rasulnya. Saudara, kemungkinan Maria pun tahu bahwa sebentar lagi Yesus akan mati. Oh saudara, Maria merasakan besarnya kasih Yesus yang rela mati untuk orang yang paling tidak layak seperti mereka. Sejak Maria duduk di kaki Yesus, cintanya terus membara dan pemberiannya yang mewah itu membuktikan kasihnya yang besar kepada Yesus. Saudaraku, perbuatan karena cinta kadang-kadang gak masuk akal. Di luar dugaan, spontan, gak hitung-hitungan, gak mementingkan diri sendiri. Bahkan saudara seringkali rela berkorban. Saudara, mungkin sebagai seorang anak, saudara pernah mendengar ibu kita berkata seperti ini. Ibu kenyang,
Kamu saja yang habiskan makanan itu. Padahal saudara sebenarnya ibu sedang lapar. Atau lain kali ibu berkata, tenang aja biar besok ibu yang bayar. Padahal saudara sebenarnya ia tahu ia sedang gak punya uang. Ibu sehat-sehat aja nak, kamu gak usah khawatir. Padahal sebenarnya ibu sedang sakit. Udah di sini ibu baik-baik saja, kamu fokus pada karirmu. Padahal saudara, ia sedang kesepian dan sangat rindu dengan anaknya. Udah jangan pikirin ibu, pikirin aja keluargamu, ibu ndak apa-apa. Padahal saudara, ia tahu ia butuh kasih sayang anaknya pada saat usia senjanya. Saudara, mengapa ibu melakukan semuanya itu? Cuman satu alasan saudara, karena cinta. Untuk cinta tidak ada lagi yang lebih tinggi nilainya daripada orang yang dicintainya saudara. Di hadapan cinta uang menjadi tak bernilai, kemewahan kehilangan makna, sukses dan pencapaian dunia pudar kemilaunya. Di hadapan cinta, kebahagiaan orang yang dicintai itulah segala-galanya. Saudaraku, itulah yang diperbuat Tuhan Yesus bagimu dan bagiku. Yesus saudara bukan saja memecahkan puala, memecahkan buli-buli. Tapi dia saudara memecahkan tubuhnya tercabik-cabik bagimu dan bagiku. Bukan sekedar mencurahkan minyak narwastu yang mahal. Tapi Yesus saudara mencurahkan darahnya yang tidak ternilai harganya. Tidak tertandingi. Tertumpah habis untuk orang-orang yang berdosa yang paling tidak layak seperti engkau dan saya. Hanya satu alasannya, karena cinta. Saudara adalah seorang Corrie ten Boom, saudara. Ia seorang anak Tuhan dari Jerman. Ia berjuang saudara pada masanya menolong orang-orang Yahudi yang menjadi target pembunuhan Jerman pada masa Perang Dunia yang kedua. Keluarga dari Corrie ini adalah keluarga Kristen yang taat. Mereka membuka rumah mereka saudara sebagai tempat pengungsian orang-orang Yahudi yang dikejar-kejar oleh Nazi pada waktu itu. Mereka juga memberikan mereka makan. Saudara, tapi malang tak dapat ditolak. Setelah bertahun-tahun lolos, suatu kali saudara, Nazi berhasil menemukan tempat persembunyian orang-orang Yahudi di rumah Corrie dan melihat ada kartu ransum di rumah mereka. Oh saudara, Corrie dan adiknya Betsy diseret ke penjara, bahkan bersama dengan ribuan wanita Yahudi lainnya dimasukkan ke kamp konsentrasi untuk nantinya saudara dihabisi. Saudara, dengan kondisi barak yang jorok penuh dengan kutu mengerikan saudara, di tengah kondisi kelaparan dan kedinginan, Corrie dan adiknya masih sempat mengumpulkan beberapa wanita dan mengajarkan Alkitab. Saat mereka sedang mengajarkan Alkitab saudara, saat itu seorang wanita berteriak dari tempat tidurnya, saudara. Jika Tuhanmu itu memang Tuhan yang baik, mengapa dia membiarkan penderitaan ini terjadi pada kita? Tapi bukan saja itu, wanita itu turun dari tempat tidurnya, saudara, dan menuju ke arah Corrie, membuka perban dan kain tua yang menutupi tangannya, lalu menunjukkan jari-jarinya dan berkata, lihat jari-jariku hancur. Padahal aku pemain biola pertama di simfoni orkestra. Mengapa Tuhan melakukan ini kepadaku? Tega banget Tuhan melakukan ini kepadaku. Jawab. Corrie terdiam. Dan kemudian dia berkata kepada adiknya Betsy, kita gak bisa menjawab pertanyaan itu. Yang kita tahu hanyalah Tuhan kita datang ke bumi, menjadi manusia seperti kita, menderita bersama kita, disalibkan dan mati, dan itu dia lakukan karena cinta. Saudaraku, sebenarnya apa yang paling rendah dari diri Yesus? Lebih berharga daripada segala pemberian termahal manusia. Kenapa saudara? Yesuslah raja di atas segala raja. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan.
Tuhan. Yesuslah kebangkitan dan hidup, saudara. Apa yang kita pikirkan paling layak diberikan kepada Yesus. Sesungguhnya sesuatu yang tak bernilai karena cintanya kepada kita terlebih besar dari seluruh pemberian terbaik kita. Saudara, sebenarnya Yesus tidak membutuhkan uangmu dan uangku. Tuhan Yesus tidak membutuhkan tenaga, waktu, pikiranmu dan pikiranku. Dia maha kaya, dia pemilik segala-galanya. Tapi saudaraku, Yesus senang menerima pemberian kita. Yesus menikmati pemberian yang keluar dari hati yang mencintai Dia. Saudara, ketika mengingat semua kebaikan Tuhan Yesus, ketika kita memandang Yesus yang tergantung di atas kayu salib sebagai bukti cintanya yang terbesar bagimu dan bagiku, mari saudara, kita memberikan yang terbaik dari hidup kita kepada Yesus sambil kita berkata, saudara, apakah seluruh alam ini milikku? Itu adalah hadiah yang terlalu kecil. Cintanya begitu ajaib, begitu kudus, menuntut jiwaku, hidupku, dan semua milikku. Saudara, mari rayakan kebaikannya dengan cinta. Karena pengabdian dan pemberian kita yang terbaik kepada Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Itulah yang berkenan kepadanya. Itulah yang menyenangkan hatinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan, kami selalu dan selalu diingatkan tentang cinta-Mu yang sedemikian besar kepada kami. Tak ternilai Tuhan. Tapi sering kali kami membalasnya Tuhan. Dengan hal yang sekadarnya. Atau bahkan kami menganggap Engkau lebih rendah dari pemberian kami. Ampuni kami Tuhan. Ajarkan kami Allah Rohul Kudus. Untuk menanggapi cinta-Mu, kebaikan-Mu. Dengan menyatakan cinta kami melalui pemberian yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.